Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara para peneliti, para dosen dimanapun Anda berada, ini adalah bagian kedua dari video berbagi tentang bagaimana mendapatkan riset berbasiskan industri dengan nilai ratusan juta sampai miliaran juta rupiah. Sebagaimana telah disampaikan pada video saya sebelumnya, problem yang dihadapi oleh dunia kampus dan dunia industri adalah tidak bertemunya antara dunia kampus dengan dunia industri. Terdapat mismatch, terdapat adanya gap persepsi, gap ekspektasi, kemudian cara berkomunikasi juga tidak sama, sehingga riset industri tidak berkembang. Sepulang sekolah dari Australia dahulu, saya riset di dalam riset untuk S3 saya adalah dalam bidang inventory management untuk perishable material in aerospace industry, yaitu sebuah riset yang diselenggarakan oleh Cooperative Research Center bekerjasama dengan beberapa universitas di Australia dan industrial partner. Kebetulan tempat saya adalah Hawker de Havilland, sebuah pabrik komponen pesawat. Tema risetnya adalah bagaimana cara melakukan penghematan atas material usage. Jadi di perusahaan ini mereka membuat komponen pesawat dari menggunakan bahan komposit. Mereka menggunakan sekitar 16 juta dolar material per tahun dan lebih daripada 1 juta dolar per tahunnya adalah pemborosan. Jadi riset ini di set up bagaimana cara mengatasi pemborosan itu. Jadi tim riset harus berpikir bagaimana cara untuk mencapai target-target saving itu, menghemat pemborosan yang 1,6 juta dolar per tahun itu harus dicarikan cara untuk mengatasinya. Maka riset dilakukan, ada kerjasama beberapa universitas, ada PhD student, ada master student, dan seterusnya. Setelah 3 tahun kita melaksanakan riset, akhirnya hasilnya diimplementasikan, dan dari kalkulasi yang terverifikasi, total nilai penghematan yang berhasil dicapai oleh tim riset ini dicatat oleh perusahaan itu mencapai lebih daripada 125.000 dolar. Sementara dalam kalkulasi anggota tim sebetulnya lebih daripada itu, 250.000 dolar berhasil di saving per tahun. Jadi gambaran itu memberikan dorongan kuat bagi saya pada waktu pulang ke Indonesia untuk melaksanakan riset sejenis, yaitu riset yang berbasiskan problem di industri. Problem di industri barangkali problem yang sederhana, tidak mengandung kebaharuan, sehingga apabila ditulis dia tidak layak untuk dijadikan tulisan untuk dipublish di jurnal, Scopus, dan lain-lain. Lalu bagaimana pendekatan saya? Langkah yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan dengan key person yang ada di perusahaan. Saya datang ke perusahaan, kemudian menyampaikan tentang gagasan, ide untuk melaksanakan riset bersama. Tetapi bahasa yang saya sampaikan begini, kami di kampus ini kan membaca dari buku-buku, ilmu yang berkembang dari literatur. Tetapi bagaimana keadaan yang sesungguhnya di lapangan tentu kami tidak tahu. Jadi kedatangan saya ke sini adalah dalam rangka untuk mendapatkan gambaran seperti apa sesungguhnya jalannya industri itu. Jadi rupanya dengan bahasa seperti itu, orang yang didatangi pun merasa enjoy dia. Akan beda kalau seandainya saya datang ke kampus, ke perusahaan itu, saya mengatakan, saya ini PhD dalam bidang manufacturing management. Seandainya perusahaan menghadapi masalah, saya terbuka untuk membantu. Bahasa seperti itu akan membuat orang di industri itu berpikir, oh Anda doktor ya? Ya doktor aja lah sendiri. Kenapa? Karena mereka itu tahu bahwa sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh para doktor adalah ilmu dalam bidang ilmu akademik.
Sementara problem yang ada di lapangan adalah problem yang berbeda. Sehingga ketika kita masuk dengan cara meninggi, maka orang pun akan meninggi. Tetapi ketika kita masuk dengan cara merendah, orang pun akan merendah. Nah, apa respon dari key person yang ada di perusahaan itu setelah saya sampaikan bahwa keinginan adalah untuk belajar? Jawabannya adalah, iya, tetapi kami ini kan tidak mengikuti perkembangan. Kalau tuan-tuan di kampus banyak membaca, luas wawasannya. Kalau kami hari-hari begini kerja kami ini. Jadi untuk memikir jangka panjang pembaharuan kami tidak punya waktu lagi. Jadi begini seharusnya orang kampus, kata beliau pada waktu itu. Jangan malu-malu kucing saja di kampus itu. Datanglah ke industri, banyak yang bisa kita kerjasamakan. Nah, begitulah pembicaraan hari pertama. Beberapa waktu setelah itu, minggu berikutnya saya datang lagi. Kemudian bahasa yang keluar juga begitu. Sambutannya sih bagus, tapi bahasanya sama. Itulah orang kampus mesti begini. Jangan malu-malu kucing saja di kampus itu. Datanglah ke sini, kerjasama kita banyak yang bisa kita kerjakan. Itu kedatangan yang kedua. Datang saya ketiga, barangkali seminggu setelah itu, kemudian saya terima bahasa yang sama. Orang kampus mesti begini, jangan malu-malu kucing saja. Datang ke sini, banyak yang mesti kita kerjakan begini. Jadi rupanya kalau kita datang ke bos, yang kita dapatkan adalah kata yang berulang-ulang, berulang-ulang. Akhirnya saya bilang begini sama pimpinan itu. Kebetulan bidang saya dalam bidang inventory management, saya ingin mempelajari tentang pergudangan. Kalau diizinkan Pak, saya boleh mengunjungi gudang? Akhirnya sang kepala departemen langsung mengontak stafnya dan mengatakan tolong hantarkan Bapak ini ke bagian pergudangan. Nah, disitulah sejak saat itu saya rajin datang ke gudang. Bagaimana bahasa saya kepada pimpinannya? Demikian juga bahasa saya kepada orang yang ada di gudang itu. Saya katakan saya adalah orang yang mempelajari tentang inventory management, persediaan, tetapi saya tidak tahu bagaimana prakteknya di lapangan. Jadi saya ingin melihat-lihat di sini, kalau diizinkan bertanya dengan Bapak, belajar dengan Bapak yang sudah sampai lebih daripada 20 tahun, 30 tahun di sini, tentu banyak sekali yang bisa saya timbang. Banyak sekali yang bisa saya pelajari. Dengan bahasa seperti itu senang sekali mereka. Jadi kemudian saya diajak masuk ke gudang, gudangnya besar sekali, 140 meter kali 40 atau 50 meter itu. Jumlah barang yang ada di dalamnya, kata beliau itu 56.000 jenis barang. 56.000 jenis barang. Bayangkan ketika Anda di kampus, Anda menghitung EOQ, Economic Order Quantity, Economic Production Quantity, satu jenis barang. Atau paling beberapa jenis barang ketika di-combine nanti. Tetapi ketika membayangkan 56.000 jenis barang, luar biasa berbeda. Saya tanya, kemudian baru digali. Ya, apa problem yang ada di situ? Berapa jumlah barang di dalam gudang ini, Pak? Kalau kata sistem sih 56.000, tapi saya tidak yakin. Katanya. Loh, kenapa Bapak tidak yakin? Iya, gudang ini kan gudang, katanya. Jadi yang ada di dalam sistem itu berbeda, yang ada di gudangnya berbeda lagi. Jadi kalau menurut Bapak berapa jenis barang yang ada di sini? Menurut saya 40.000 jenis barang. Baru saya dapat satu masalah, yaitu tidak cocoknya antara data lapangan dengan data yang ada di sistem. Lalu digali terus. Menurut Bapak gimana solusinya ini? Harusnya solusinya begini. Dia cerita itu. Terus saya katakan, boleh saya catatnya Pak? Boleh. Harusnya begini. Terus kenapa tidak dijalankan seperti itu ide Bapak itu? Lalu dia katakan, yang namanya anak buah kalau seandainya usul ide tertentu, itu tadi tidak dipandang Pak. Barangkali akan berbeda seandainya Bapak yang ngomong sama pimpinan itu. Jadi kami sudah ajukan, tetapi dicoret aja terus. Kalau boleh saya catat, saya ringkas ini apa yang Bapak sampaikan. Boleh Pak, jadi tolong Bapak yang bicara sama orang di atas itu. Mudah-mudahan ada perhatian ke sini. Jadi saya datang bolak-balik beberapa kali untuk mendalami apa yang ada di sana, apa ide-ide yang di sana, apa perbaikannya. Sehingga akhirnya apa? Wawasan, gambaran yang kita peroleh itu saya tulis dalam sebuah laporan singkat, kemudian saya kirimkan. Diungkapkan problem besar yang ada di situ. Nilai isi gudang waktu itu lebih 200 miliar rupiah. Tetapi, apa yang terjadi di sana, catatan yang ada di dalam sistem informasi dengan apa yang ada di gudang ternyata berbeda. Dan itu dibuktikan ketika kami lakukan pengecekan. Jadi, masalah itu saya ungkapkan, risikonya saya ungkapkan, kemudian laporan saya sampaikan kepada pimpinan, yaitu top management ketika saya datang dan disambut dengan senang itu. Saya sampaikan, Pak, saya sudah melakukan pengamatan ini, hasil pengamatan saya. Lalu dia baca sejenak, setelah dia baca kaget dia. Begini, parah betul keadaan kita ya? Saya memang sudah 20 tahun tidak ke gudang itu katanya. Apa yang terjadi setelah itu? Wah kacau ini.
kita sedang menerapkan sistem informasi, tapi kalau data seperti ini di garbage in, garbage out, tolong bantu, tolong bikinkan proposal. Nah, itulah dia. Jadi berasal dari komunikasi, pada akhirnya apa yang akan dikerjakan, yang bersangkutan menawarkan. Maka kita diberikan waktu 1 minggu untuk menyusun proposal, bagaimana perbaikannya. Akhirnya dalam 1 minggu, saya tuntaskan proposalnya, maka keluarlah rencana perbaikan dengan anggaran 120 juta rupiah dengan waktu 3 bulan. Alhamdulillah, proses itu berjalan dengan sangat lancar. Nilai kontrak tidak ditawar, mereka agree, langsung suruh set up tim, kemudian kita bekerja. Alhamdulillah. Pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisah ini adalah, pertama, datanglah ke lapangan, kemudian bahasakanlah dengan bahasa yang mencoba berempati dengan kondisi orang di lapangan. Setelah itu, janganlah kita meninggi, karena ketika kita meninggi, orang di lapangan juga merasa lebih tinggi. Berikutnya, mintalah kesempatan untuk memahami problem dengan detail. Karena ketika kita melihat dari jauh, maka apapun yang digambarkan dalam proposal itu tidak nyangkut dalam pikiran orang itu. Karena itu berilah kesempatan untuk melakukan tahapan pertama dalam sebuah riset industri, yaitu understanding the current practice. Dari situ baru kita formulasi masalahnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video kita yang akan datang. Silakan subscribe dan hidupkan tanda lonceng sehingga Anda dapat mengikuti video-video share tentang bagaimana melaksanakan industrial driven research pada video-video yang akan datang. Saya Hinmaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.